Caranya adalah pacaran terus. Tuh kan, pacaran ya. Terus. Nah, walaupun nanti udah punya anak tetap harus punya waktu untuk pacaran. Bumbu-bumbu cintanya tetap harus dipertahankan ya. Tetap harus. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tadi kamu ngomongin tentang gelang, itu emang ada nomornya? Iya, jadi beda-beda. Kita sebenarnya tidak membedakan ya, tapi kita ingin orang belajar berkomitmen diri untuk bertanggung jawab apa yang dia jalankan gitu. Jadi pada saat ada permintaan untuk gelang, kita harus lihat dulu nih CV-nya seperti apa, dalam arti sosial medianya, karena kita memang bicara lewat gelang. Triggernya kenapa gelang dan sosial media, tren selfie 4 tahun yang lalu itu aku melihat bahwa ini orang semua jalan-jalan selfie mukanya, bilangnya Gunung Bromo gunungnya sekecil apa, orangnya segede apa. Jadi kayak kenapa nggak bisa selfie aksi gitu, aksi dalam arti kayak bawa sampah sendiri, bawa tumbler sendiri. Nah ternyata pola itu berhasil. Jadi kita mencoba selfie dengan aksi dan gelang. Jadi gelang ini ya karena orang suka sesuatu yang menempel dan yang bernomor ini artinya dia harus punya tanggung jawab untuk kayak mengajak teman-teman di sekitarnya ya untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalau yang tak bernomor itu yang newbie, yang orang hanya ingin punya gelang tapi pengen belajar. Kita juga buka kesempatan itu karena menurut aku orang yang belajar itu akan lebih efektif gitu loh untuk mengajak teman-temannya karena sama-sama belajar ya. Dan nanti dari yang mungkin yang nggak bernomor jadi pengen punya bernomor ya kita tidak ada masalah, kita gandeng semuanya gitu. Yang nomor itu berarti regionnya masing-masing? Enggak juga sih, enggak semua. Juga, cuma ada nomornya aja. Ada nomornya aja, sama seperti soldier dia punya kalung yang bernomor kan, dia punya tanggung jawab itu gitu. Jadi ya semua gelang ini sama, nggak ada yang berbeda, cuma yang berbeda adalah nomor doang. Kan karena di gelang ini punya filosofi sendiri, warnanya nih kita lihat emang ini udah sedikit butek karena memang aku nggak pernah lepas sih kalau lagi diving atau ke traveling. Merah putih artinya Indonesia, biru adalah negara kepulauan, kepang adalah gotong royong. Jadi kita kerjasama untuk mendapatkan glory, yaitu warna gold ini perlambangannya. Jadi ya semuanya sama. Sederhana gitu. Tapi it's very meaningful ya. Ada arti di baliknya. Orang harusnya yang sederhana aja ya biar masuk. Kalau terlalu ribet kayaknya ini. Jadi ya kita semua punya gelang yang sama gitu. Dan aku mencoba mendesain ini gelang tahan banting walaupun dipakai udah bertahun-tahun dan semakin rusak artinya ketahuan dia orang lama nih. Jadi yang bernomor kita udah mau masuk 400 something, yang tak bernomor mungkin udah 2000-an yang udah ada. Tapi bukan berarti pakai gelang artinya si soldier, enggak. Kita hashtag si soldier aja. Itu artinya udah orang yang bicara tentang lingkungan. Kenapa? Karena dengan hashtag si soldier kita bisa tahu dia melakukan apa. Dan kita coba gandeng itu semua, kita jadi kerjasama semuanya. Penasaran nih, pengen tahu apa sih yang menjadi trigger kamu jadi passionate banget dan jadi concern banget tentang environment, khususnya tentang yang namanya si soldier ini? Triggerku adalah kita nih makhluk hidup di bumi ini dan ada makhluk hidup lainnya yang butuh bantuan kita dan ada yang lainnya yang mana kita harus berbagi, ada tumbuhan dan ada binatang. Ya kayaknya rada egois kalau kita hanya mempertahankan keinginan kita doang tanpa mempedulikan dua hal yang lainnya, yang mana dua hal lain ini sebenarnya buat kita hidup. Kalau nggak ada tumbuhan kita nggak mungkin hidup ya. Begitu juga kalau nggak ada binatang, dia nggak akan membantu untuk ekosistem atau rantai makanan kehidupannya itu bisa terjaga. Jadi sebenarnya kita egois kalau kita nggak memperhatikan dua hal tersebut. Dan ya balik lagi, kita kan di bumi ini ya cuma numpang lewat ya. Kita udah lahir, habis itu kita balik lagi kan ke tanah. Ya kita mau meninggalkan apa untuk bumi ini? Jadi ya ini yang bisa aku berikan ke generasi penerus, anak cucu aku nantinya. Ya mereka yang harus meneruskan menjaga bumi ini. Udah sesederhana itu sebenarnya. Ibaratnya kita nyewa sebuah tempat gitu ya, itu aja kan sebelum kita meninggalkan tempat itu kita juga rapiin dan bersihin kan. Begitu juga dengan bumi ini. Oh, that's very nice. Dan selain ini, apakah gara-gara kamu juga suka traveling makanya kamu sering melihat alam dan mungkin itu yang membuat kamu concern? Aku nggak tahu, tapi memang aku percaya bahwa guru terbaik itu adalah pada saat kita traveling, pada saat proses menuju ke suatu tempat, proses
menuju perpindahan itu menurutku itu yang menjadi pembelajaran diri, introspeksi diri, dapat inspirasi di situ. Jadi ya menurut aku bisa bilang ya mungkin aku dapat banyak sudut pandang pada saat traveling, karena pada saat traveling kita menemukan banyak perbedaan dan bukan tentang diri kita sendiri tapi ini tentang di sekitar kita. Dan ya dari perbedaan ini kita belajar untuk mentoleransi, dalam arti perbedaan sudut pandang, sudut pikir, perbedaan budaya, perbedaan cara makan, semuanya perbedaan, gak ada yang sama. Tapi kita mau maksa untuk sama kayak kita, malah dengan adanya perbedaan itu hidup lebih berwarna. Itu menjadi saling mengisi, dalam arti kayak hidup seperti resleting, saling mengisi yang kita tidak punya. Jadi menurut aku itu satu yang positif kok gitu. Dan bukan hanya dari traveling aja kita bisa belajar, sebenarnya dari luar rumah kita aja kita bisa belajar. Tapi mau nggak kita menggunakan indera kita untuk mengasah itu kepekaan itu. Ya itu juga kadang-kadang orang traveling ya hanya sekedar untuk jalan-jalan aja, malah untuk relax aja, benar-benar yang mungkin di kotanya capek banget, mau keluar, mau liburan tapi benar-benar emang cuma untuk tidur doang. Bisa aja ada juga seperti itu. Betul. Ya. Berarti kamu banyak banget ya kesibukannya kan. Traveling udah pasti itu udah mendarah daging lah di kamu ya. Terus udah gitu dunia entertainment juga masih ya, masih terus produktif juga dengan film-filmnya juga, ya kan. Terus sekarang juga katanya ada bisnis. Ya, ini aku pakai ini Nadi, aku sama Dimas kita buat daily wear dari jeans, kaos, sweater, hoodie, semuanya lah. Kenapa? Karena ya jujur aku sama Dimas nggak mau pusing tiap hari kita bangun terus kita mau pakai apa ya gitu. Jadi kita buat aja ya. Dan memang nanti ingin diteruskan lebih yang lebih meluas lagi, mungkin untuk anak-anak, untuk macam-macam lah gitu. Oke. Kapan nih pertama kali mulai bikin Nadi? Kalau Nadi ini di Maret. Oke. Nadi di Maret. Dan Maret tahun ini? Maret tahun ini. Oh, baru dong. Baru banget gitu. Dan kita amin berapa bulan lagi kita akan ada toko di Bandung juga. Wow, oke. Makin meluas, makin banyak hal yang dilakukan. Harus melebarkan saya. harus tetap hadir dimanapun berada. Betul. Nah ini salah satu hal yang sangat baik ya, karena seringkali biasanya ketika seseorang itu sudah menikah justru malah mengurangi aktivitasnya, tapi justru kamu malah jadi bisa melakukan aktivitas berdua bersama ya. Ya karena memang itulah poinnya, pada saat kita menikah ya kita bisa mungkin melakukan bersama. Kalau pada saat sebelum menikah ya memang traveling aku sendiri, kalau sekarang harus bisa berdua gitu. Dan tidak bisa, menurut aku ya tidak bisa seenaknya. Memang ada yang kita inginkan, ada yang bilang wah ini me time, pokoknya ini aku banget. Tetap aja pada saat menikah kita harus sharing dengan pasangan kita, karena itu tujuannya menikah. Kita berbagi, kita bercerita, dan tetap pada saat menikah kan tetap kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Tetap itu karakternya begini aja, tapi bagaimana cara ya seperti balik lagi resleting, mengisi. Dan kalau menikah kan hanya berdampingan. Nah itu tujuannya kita ngisi bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng, kita berbagi. Pada saat kita berbagi ya kita akan lebih ringan sebenarnya, dan akan menjadi lebih kuat lagi karena dua kepala jadi satu, dua ide jadi satu. Menurut aku itu akan lebih baik. Makanya kenapa bilang komunikasi itu tetap harus diutamakan dan harus transparan. Memang walaupun tetap soal aku yakin aku pun juga masih punya space aku untuk rahasia aku yang mungkin suami nggak tahu, tapi itu yang positif ya, bukan rahasia yang negatif itu. Dan tetap kita harus mencoba untuk terbuka belajar, karena menurut aku bukan berarti udah menikah habis itu stop belajar, enggak. Terus belajar, berkenalan dengan dia, dengan lingkungan, dengan suatu hal yang baru, kegiatan baru, sampai akhir hayat kita tetap di tahap pembelajaran. Siapa yang biasanya lebih romantis antara kamu dan Dimas? Dua-duanya romantis ya. Kita berdua punya cara sendiri untuk mengungkapkan cinta kita. Wah, so sweet ya. Ya, sama pasangan baru ya, soalnya baru 1 tahun, 1 tahun lebih lah ya menikah. Dan harus tetap membara. Mudah-mudahan nanti udah berapa tahun ya. Amin. Gimana nih cara untuk bisa tetap
menjaga api supaya terus membara. Kayak aku harus belajar dari Mbak Rinda deh. Aku nikah udah berarti tahun ini 15 tahun. Tuh kan, gimana cara tetap membara kan? Kalau kita masih baby nih. Caranya adalah pacaran terus. Tuh kan, pacaran ya. Nah, walaupun nanti udah punya anak tetap harus punya waktu untuk pacaran. Bumbu cintanya tetap harus dipertahankan. Tetap harus. Pokoknya no excuse. Jangan biarkan orang ketiga ada di pernikahan. Orang ketiga tuh termasuk nanti kalau udah punya anak kan jadi orang ketiga gitu. Iya betul. Itu aku setuju banget. Ayo, tetap pacaran walaupun 15 tahun. Apalagi kalau suka traveling, itu mah enak banget pasti kan. Tapi ya mungkin ya nggak, travelingnya tuh mungkin nggak kayak aku udah dulu ya yang sendiri. Walaupun udah nikah terus tiba-tiba traveling sendiri 2 bulan. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau untuk awal-awal pernikahan mungkin enggak kali ya, tapi kalau mungkin udah berapa tahun mungkin akan terjadi. Tapi bagaimana komunikasinya, jangan sampai traveling itu dipakai untuk buang diri, atau dalam arti buang dari jauh dari permasalahan atau lari dari permasalahan. Enggak ya, kalau bisa tetap liburan itu untuk sesuatu yang positif, yang fun, yang bukan kita lari dari masalah. Itu jangan disalahgunakan traveling itu seperti itu. Iya, tapi ya untuk belajar sesuatu yang positif. Ya, bukan untuk tempat pelarian. Jangan, itu malah bahaya, itu memperkeruh semuanya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.